Konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti memikul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dia orang atau lebih yang dimana salah satu pihak berusaha ingin menghancurkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Jadi jenis-jenis konflik ada 4 yang disingkat menjadi SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di sini kelompok kami memilih konflik suku, yaitu tentang suku Wamena di Papua. Konflik kerap kali tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Terlepas dari klasifikasinya, konflik bisa mengakibatkan berbagai dampak, mulai dari positif maupun negatif. Sisi negatif dari konflik bisa menciptakan suatu perpecahan. Contoh nyata dari dampak perpecahan akibat konflik adalah di Timur Tengah. Suku Muamena merupakan salah satu suku yang berada di Papua, Indonesia, dan lebih tepatnya berada di Kabupaten Jayawijaya dengan Wamena sebagai ibu kotanya. Seperti wilayah-wilayah lain di Papua, Wamena juga memiliki sejarah konflik yang rumit dan berlarut-larut. Konflik suku Wamena seringkali terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, namun tahun 2019 sendiri merupakan tahun yang paling panas yang terjadi di tanah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Tidak sepanas konflik-konflik sebelumnya yang pernah terjadi, namun konflik sepanjang tahun 2019 ini merupakan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan ini berpusat pada kerucuhan di Wamena pada awal bulan Oktober kemarin. Kerusuhan ini merupakan serangkaian dari konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan di Wamena sendiri berawal dari peristiwa pengepungan asal Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus. Lalu mereka dituding merobek dan membuang bendera merah putih oleh sekelompok orang. Asrama mereka dikepung oleh sekelompok ormas seperti FPI, Pemuda Pancasila, dan FKPPI. Namun pada akhirnya tudingan para ormas itu tidak terbukti. Pada saat pengepungan berlangsung, teriakan-teriakan yang mengatakan bahwa Papua itu monyet terus terdengar. Teriakan-teriakan ini terekam dan menghebohkan media sosial. Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya merembet kemana-mana. Masyarakat Papua sangat bereaksi keras atas hinaan rasis yang ditujukan kepada saudara mereka yang ada di Papua. Di berbagai kota seperti di Manokwari, Jayapura, turun ke jalan. Mereka membakar bangunan-bangunan dan kantor-kantor pemerintah, serta memblokir akses internet, dan itu memicu kemarahan masyarakat. Namun, kerusuhan itu mereda dan Papua kembali kondusif. Di tahun yang sama, tepatnya pada hari Senin 23 September 2019, pukul 9 waktu setempat, terjadi konflik yang dipicu adanya berita hoaks seorang guru yang berbicara rasis di sekolahan. Akibatnya, sebagian pihak yang tanpa menyaring informasi tersebut menjadi terprovokasi dan marah. Menurut pihak Kapolja Papua Irjen Rudolf Aroja mengatakan bahwa aksi anarkis tersebut dipicu oleh adanya berita hoaks seorang guru yang berbicara rasis dengan siswanya di sekolah SMA PGRI. Guru tersebut dituding mengatakan kata kera. Namun pendapat guru tersebut berpendapat bahwa dia mengatakan keras. Ayo baca yang keras, kata guru tersebut. Karena emosi siswa sudah terlanjur tersulut, maka mereka melakukan aksi demonstrasi ke sekolah hingga merembet ke pusat kota suku Wamena. Dan siswa SMA atau PGRI meluapkan amarahnya dengan melakukan aksi anarkis dan berkumpul dengan jumlah banyak atau besar untuk menyerang salah satu sekolah incaran mereka. Berita hoaks yang terdapat di media sosial ternyata tidak hanya membuat siswa sekolah, khususnya siswa SMA PGRI emosi. Namun, sebagian suku juga terprovokasi karena berita hoaks tersebut, sehingga konflik bertambah besar dan sangat sulit dikendalikan. Dampak dari kericuhan tersebut adalah adanya aksi lempar batu, pembakaran bangunan mulai dari rumah warga hingga kantor-kantor institusi. Kejadian anarkis yang terjadi di Wamena menimbulkan dampak negatif yang begitu besar. Tidak dapat dihindari, aksi kericuhan yang diiringi dengan lempar batu, pembakaran bangunan, saling memukul yang menimbulkan adanya korban yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan keterangan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Chandra Dijayanto mengatakan mengakibatkan sebanyak 16 warga tewas dan 65 lainnya terluka.
Secara berangsur-angsur situasi mulai mereda dan akhirnya semua kondisi kembali normal. Namun bukan tidak mungkin peristiwa seperti ini akan terulang kembali. Namun penting untuk diingat bahwa konflik ini tidak mencerminkan orang Wamena dan Papua. Banyak orang Papua yang berusaha untuk damai dan harmoni dan berharap untuk solusi yang adil dan berkelanjutan untuk isu-isu yang mereka hadapi. Sebagai teman, saya berharap situasi di Wamena dan seluruh Papua agar bisa segera menemukan jalan damai dan keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat.